wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, kita lanjutkan pembahasan syarah salah satu usul. Setelah kita membahas tentang diutusnya para rasul pada halaman 16, dan silakan dibuka halaman tersebut. Kita lanjutkan dan mungkin sedikit mengulang ya, mereview dalam halaman 16 asyarhu penjelasannya. Ini telah kita bahas ya. Qauluhu perkataannya bal arsala ilaina rasula ya. Bahkan dia mengutus kepada kami seorang utusan. Maksudnya anallaha azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadil umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Maksudnya bahwa Allah azza wa jalla telah mengutus kepada kita semua, yakni kelompok golongan umat ini, yaitu umat Muhammad SAW, seorang utusan. Yatslu alaina, yang dia membacakan kepada kita semua, ayati Rabbina, ayat-ayat Tuhan kami, yaitu ayat-ayat matliyah, berupa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fungsi kedua, wayujakina, dan membersihkan jiwa-jiwa kami, tazkiyatun nufus. Yang ketiga, wa yu'allimunal kitaba wal hikmata, dan dia Rasul tersebut yang dimaksud adalah tiada lain adalah Nabi kita Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita semua al-kitab, al-Quran wal hikmata, dan hikmah, yaitu al-hadis. Kama arsala, sebagaimana dia telah mengutus ila mangqoblana. Apa itu? Yang ngiring awas. Kepada orang sebelum kami, sebelum kita semua. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah lagi maha tinggi berfirman, wa min ummatin, dan tidaklah lewat satu umat, illa kecuali khalafiha nadirun, lewat kepada mereka seorang pemberi peringatan. Surat Fatir ayat 24. Wala budda ayyursilallahu rusula. Maksudnya mesti Allah mengutus para utusannya, para rasul, ila khalqi ilanas, ya, kepada makhluknya, yang terutama kepada manusia, litaquma alaihimul hujjatu, supaya hujjah itu tegak atas mereka. Yang kedua, waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yarduhu, dan supaya mereka menyembah Allah dengan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, itu yang kemarin kita sudah ilustrasikan tugas Rasul itu, fungsi nanti atau faidah fawaid. Rasul diutus tegaknya hujah. Ya. Tegaknya hujah Allah kepada manusia, sehingga manusia tidak ada alasan untuk tidak beriman. Yang kedua, supaya Allah langsung disembah oleh mereka. Fungsinya begitu kan? Bima yuhibbuhu wa yarduhu, dengan perkara yang Allah ridho dan Allah cintai. Artinya penyembahannya harus sesuai dengan utusan dia. Gitu. Kalau zaman akhir sekarang ya utusannya tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maupun mukhalafahnya, pemahaman terbalik, berarti kalau kita menyembah dengan cara yang bukan diajarkan oleh Rasul, otomatis itu perkara yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Hari ini merupakan masih di bulan Safar ya, bulan Safar. Nanti di akhir bulan Safar, mungkin pekan depan, biasanya ada yang disebut tradisi Rebo Wakasan. Rebo Wakasan itu hari Rebo di akhir bulan Safar, bulan Safar. Nah,
Bagi kalangan tertentu, ini dianggap bahwa bulan Safar itu bulan sial. Sehingga untuk hajatan dan nikahan itu ulah heureuy atuh. Kumaha perhatikan itu. Antum kan ini keluar lah. Itu hargaan eta teh. Kan mah eta tuh. Di bulan Safar itu nanti tradisi tertentu di kalangan tertentu itu suka ada anggapan bulan akhir di bulan Safar khususnya hari Rebo disebut Rebo Wekasan, Rebo penutup itu ada sholat terkhusus gitu karena sebagai tolak bala. Nah ini ibadah kepada Allah tetapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu salah satu contoh bahwa liya'budullaha bima yuhibbu wa yardahu itu menyembah Allah dengan perkara yang Allah ridho dan Allah cinta. Gitu apa yang telah Allah berikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskannya. Seperti Reba Wekasan yang dimana tentu saja kalau kita lihat dalil ya boro-boro hadis sahih. Untuk hadis doi pun belum tentu ada gitu. Belum tentu ada hadis yang menerangkan bahwa itu ada sholat Rebo Wekasan. Nah itu maksudnya. Jadi waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu itu maksudnya supaya Allah disembah dengan perkara yang Allah cinta dan Allah ridho. Tentu saja Allah ridho dan Allah cinta itu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau diutus tugas dan fungsi utamanya adalah menjelaskan tata cara bagaimana menyembah Allah gitu. Kalau ini kaidah tidak diperhatikan, nanti setiap orang bisa saja membuat kreasi terhadap ibadahnya. Nah ini bahaya gitu. Kenapa? Karena pemikiran orang akan beda-beda. Tiap daerah punya tradisi beda gitu. Jangan karena ini sudah mentradisi, membudaya, lalu kita katakan ya ini sebetulnya tidak ada contohnya, tapi sudah jadi tradisi, maka peliharalah. Nggak bisa berhujah seperti itu, gitu. Karena kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW diutus di tengah kafir jahiliyah saat itu, mereka pun sudah punya tradisi. Kafir jahiliyah punya tradisi. Misalkan di tradisi mereka, bahwa minuman keras itu biasa, minuman yang sudah mendarah daging, sampai Allah menurunkan pengharaman khamar 3 atau 4 tahap. 4 kali turunnya ayat terkait dengan khamar yang ujungnya dinyatakan haram secara mutlak gitu. Nah, kita tidak boleh berdalil dan ini sudah tradisi gitu. Tahu memang itu tidak dicontohkan, tapi karena ini sudah mendarah daging di masyarakat, menentang tradisi lebih bahaya, lebih buruk. Kata siapa? Justru kita harus merubah tradisi. Bukan syariat adaptasi dengan tradisi, tetapi tradisi disesuaikan dengan syariat. Walaupun Rebo Wekasan sudah mendarah daging di daerah tertentu, tapi kalau faktanya memang tidak ada dalil yang memerintahkan upacara tertentu di Rebo Wekasan, ya tidak boleh dilaksanakan. Ya kita bukan artinya tidak peduli dengan tradisi, hanya jangan tradisi menjadi alasan utama untuk kita tidak berdakwah, beramal nahi mungkar, atau bahkan kita merasa berat untuk meninggalkan satu perkara yang dikaji secara benar, secara ilmiah, itu tidak ada dalilnya. Nah ini maksudnya, jadi Allah mengatakan, wala budda ayyursiallahu rusula ila khalqil litaquma alaihimul hujjatu, bahwa mesti Allah mengutus para rasul kepada makhluknya, kepada manusia itu, tujuannya supaya hujjah semakin tegak, jelas gitu. Nah, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini wajib, ini haram, umpamanya. Jadi kan hujjah-hujjah, ya dalil-dalil. Yang kedua, waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu, dan supaya Allah disembah dengan perkara yang sesuai dengan kehendak Allah gitu. Karena ibadah merupakan pesanan, ya kalau disebut pesanan gitu. Allah yang memesan kita untuk ibadah, maka kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan karena tradisi kemudian syariat terabaikan gitu. Karena ada alasannya, ada iman tradisi sebenarnya.
Jadi hese rek ditinggalkan oke da lebar daripada kita menentang tradisi ya lebih buruk akibatnya. Kenapa harus takut dengan akibat karena menentang tradisi? Bukankah Rasul pun diutus, semua Rasul itu kan berhadapan tradisi. Jahiliyah punya tradisi. Perkara yang jelas haram dan dilarang dalam agama, walaupun itu ada mendarah daging, harus dicabut secara radikal gitu. Dirubah. Penyembahan kepada Lata, Uja, Manat, dan Kubal itu sudah mentradisi mendarah daging gitu. Sesembahan-sesembahan yang mereka upacarakan untuk selain Allah sudah mendarah daging. Tapi bukan alasan lalu Rasul meninggalkan dakwah daripada menentang tradisi, daripada kita bertentangan dengan budaya, lalu kita tanggalkan aktivitas dakwah, ya itu kan kesalahan fatal gitu. Sebab saya perhatikan ada di dunia maya ya, di Duma, kemudian di media sosial menyebar satu ungkapan seorang ulama yang karena sudah tahu itu nggak ada dalilnya. Mereka juga mengatakan itu makruh tanji, bahkan makruh tahrim gitu. Yang dikatakan ini perkara itu dibenci, bahkan jatuh pada hukum haram. Tapi kan sudah mentradisi ya, melawan tradisi itu lebih buruk katanya. Harusnya kalau itu jelas-jelas diharamkan secara agama, ya ditinggalkan tradisinya gitu. Karena para rasul itu pasti kalau lihat sejarah itu melawan tradisi, melawan arus gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam umpamanya. Kan tradisi pada waktu itu menyembah berhala. Tapi karena tujuannya untuk menerangkan tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, maka berhala yang disembah itu justru dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim. Oleh tangannya sendiri, semua patung dihancurkan. Nah itu kan melawan tradisi gitu. Jadi jangan berdalih karena tradisi lalu antum berat meninggalkan sesuatu yang secara fakta dalil tidak ada yang menunjukkan itu harus dilaksanakan. Dan hari ini misalkan pada bulan Safar ya, mohon maaf, itu sering kali kita perhatikan banyak anjuran-anjuran ya, saya mengatakan pada jamaah ya di tempat yang lain, silakan saja lihat dalilnya gitu. Terus siapa yang meriwayatkan hadisnya? Rawahunnya siapa? Gitu. Sahabatnya siapa? Kalau tidak ada ya kita tinggalkan, berarti itu perkara yang diadakan. Muhdasul umur. Nggak bisa. Rasul mengatakan iyakum wal muhdasul umur kok. Iyakum itu kan tahdir. Artinya ihdar. Waspadalah, jauhilah. Gitu. Tinggalkanlah. Perkara yang diadakan. Jadi ini saya sangat keras bab ini karena ya kita juga mendengarnya jadi asa aratel gitu. Aduh, kenapa? Gara-gara tradisi, lalu dia jelas di kitab mereka sendiri katakan bahwa upacara itu tidak ada dalilnya. Bahkan dihukumi sebagai makruh, dibenci. Tapi makruhnya bukan hanya tanji, tapi makruh tahrim umpamanya. Ya sudah, kalau makruh tahrim itu bahasa yang lain berarti haram gitu. Karena memang tidak ada dalilnya yang memerintahkan hal itu. Lalu karena alasan tradisi, ini karena sudah mentradisi di daerah kita, nggak boleh ditentang. Aduh, itu kan alasan yang sangat sederhana sekali gitu. Justru karena tradisi itulah kita harus mengarahkannya, meluruskannya. Supaya tradisi yang berkembang itu sesuai dengan syariat. Bukan syariat adaptasi dengan tradisi. Itu yang harus antum tanamkan gitu. Karena kalau kita beralasan dengan tradisi, lalu tidak akan syariat, ya itu buat apa Rasul diutus? Karena Rasul diutus pun, itu semua Rasul akan berhadapan dengan tradisi masyarakat. Nggak ada yang tidak melawan tradisi. Ketika tradisinya menyimpang gitu. Nah, contoh konkret yang kita alami saat ini adalah contoh hal-hal yang kaitannya dengan Rebo Wakasan. Hari Rabu di akhir bulan Safar. Itu dianggap turunnya bala bencana, penyakit, lalu harus mengadakan sholat, yang sholat tujuannya tolak bala gitu.
Sebetulnya tujuannya mungkin saja baik ya, tolak bala atau jalbul manfaat, mendatangkan manfaat atau menolak bahaya itu bagus, baik. Tetapi masalahnya ada tidak perintah dalam agama itu. Gitu. Adakah contoh Rasul pernah melakukan satu upacara itu? Kalau tidak, ya udah kita tinggalkan karena namanya ibadah itu langsung dipesankan oleh Allah. Ibadah itu yang sesuai kehendak Allah. Itu yang disebut di sini bima yuhibuhu wa yarduhu, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kalau antum sholat dengan seenaknya gitu ya, sahayangna sholat itu jelas gitu. Nah nanti di depan Allah itu antum berat tanggung jawabnya. Jangan dikira ibadah kita tidak ditanya, justru ibadah kita akan ditanya. Bahkan kaitan dengan ibadah, sholat adalah yang pertama. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Perkara yang pertama akan dihisab kaitan dengan hablu minallah, hubungan seseorang pada Allah, itu adalah sholatnya. Nah, jadi kalau sholatnya beres di sini meliputi banyak aspek, termasuk aspek mutaba'ah. Sampai sholat ini adanya dalilnya gitu. Makanya dulu ya, guru saya saat ikin Allah yarham, ikin sodikin, kan ini ya gambarannya. Jadi ibadah itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertama 5. Yang kedua, iman. Ini pernah ya, mungkin pada pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan juga. Yang ketiga, kaifa. Nah, jadi, 5 itu inilah 5. Kenapa kita sholat? Jawaban dari 5 itu menuntut dalil. Jawaban terhadap 5, kenapa kita sholat umpamanya pada saat itu dan harus demikian, dalil itu tentu 2, Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis gitu. Nah ini untuk menjawab 5. Kenapa sholat? Karena Allah merintahkan aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah kalau 5 menuntut lillah. Jadi tuntutan dari 5 itu harus melahirkan kalimat ikhlas. Ikhlas itu untuk menjawab 5. Karena siapa? Untuk siapa kita sholat? Maka jawabannya melahirkan kewajiban mengikhlaskan ibadah, ikhlasul ibadah. Dan kaifiyah ini dijawabnya dengan mutaba'ah atau muwafaqah. Mengikuti atau mencocoki. Nah ini untuk menjawab kaifa. Kaifa itu bagaimana? Kaifiyahnya, tata caranya. Ya jawabannya mutaba'ah, ya kembali ke sini. Ke hadis, mutaba'ah itu muwafaqah, dicocokkan. Karena kaitan dengan sholat umpamanya, kalau Rasul kan kadang-kadang sholu kama ra'aitumuni usolli. Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang persoalannya kaifiyah ini bukan hanya gerakannya saja, termasuk juga alasan kita sholat 5-nya itu, hujah akan jadi hujahnya itu. Kenapa kita sholat tahajud? Allah sendiri dalam Al-Quran surat Al-Isra itu kan memerintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Nah, makanya kita tahajud. Kenapa kita tahiyatul masjid? Karena Rasul mengatakan idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Itu dalil, itulah hujah, itulah yang akan menjawab 5. Kenapa kita sholat tahiyatul masjid gitu? Karena dalilnya jelas. Rasul mengatakan apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, janganlah ia duduk sehingga melaksanakan 2 rakaat. Yang dikenal oleh para ulama dengan istilah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Sholat
Tahiyatul masjid walaupun secara harfiah penghargaan terhadap masjid. Tapi jangan terjebak dengan namanya, yang jelas ada perintahnya gitu. Dan penamaan itu dari ulama, bukan dari Rasul. Rasul hanya mengatakan, kalau antum masuk ke masjid jangan duduk dulu. Silahkan sholat 2 rakaat. Terus kenapa harus kita qobliyah dan ba'diyah? Ada qoblah subuh 2 rakaat, ada qoblah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian ada ba'da duhur 2 rakaat, ada ba'da maghrib dan ba'da isya 2 rakaat yang jumlahnya kadang 12, kadang 10. Karena dalilnya jelas. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hafidhu min Rasulullah, aku hafal, aku jaga dari Rasulullah itu 10 rakaat. Lalu dijelaskan seperti tadi. Nah itu, kalau antum ibadah, mesti seperti itu. Menjawab 3 persoalan. 5, menuntut dalil. 5, menuntut keikhlasan. Jadi, karena siapa? Harus karena Allah. Bukan karena materi atau duniawi. Karena kalau ibadah ditujukan untuk sebuah materi duniawi, maka nilainya begini hangus. Itu yang disebut syirik asghar. Ria itu kan salah satunya, karena bahkan lebih jauhnya syirku akbar, yaitu syirku niyah. Kalau antum sudah ibadahnya untuk harta semata, itu udah syirik akbar gitu. Kalau ria itu kan masih ada lillahinya, hanya bercampur dengan ligoirilah gitu. Nah ini ikhwatul iman, masalah serius gitu. Untuk menjawab ibadah, sebab nanti setiap ibadah akan terseleksi dengan 3 pertanyaan ini nanti. Antum kenapa melaksanakan sholat ini? Gitu. Maka inilah yang saya kaitkan, ya, hubung kaitnya dengan sholat reba wakasan adalah reba wakasan sulit mengatakan. Kalau iman oke lah, iman mungkin orang lillahi ta'ala, untuk Allah, karena Allah. Tapi kalau cara 5, kenapa sholat reba wakasan umpamanya? Kenapa harus ada upacara reba wakasan? Nah ini menuntut dalilnya mana? Boro-boro yang sahih, yang doi pun sulit dicari. Karena di tradisi Arab nggak ada yang disebut wakasan. Wakasan itu bahasa mana? Wakasan itu bahasa Jawa mungkin ya. Wakasan itu kan lekasan, jadi pamungkas lah gitu. Nah dari penamaannya saja kan asing. Nah oleh karena itu ikhwatul iman, maaf, bahkan dalam hadis terkait dengan bulan Sofar kan telah saya sampaikan dari Abu Hurairah kalau nggak salah, yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, sahih, la adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro, kan. Ada 4 perkara yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nanti Imam Muslim meriwayatkan yang lain, jalur yang dari Siti Aisyah, jadi 6 perkara. Nah yang sepakati itu kan pertama adalah tidak ada adwa, perpindahan atau penularan penyakit dengan sendirinya. Maksudnya kita harus yakin orang terkena penyakit itu ke atas izin Allah. Yang kedua kan wala tiarota, tidak ada tiaroh. Tiaroh itu ada ramalan nasib. Ramalan nasib dengan cara melihat burung terbang ke arah mana ketika seseorang mau berangkat. Kalau dia akan dagang atau akan usaha, itu selalu diterbangkan dulu seekor burung. Diperhatikan burung terbangnya kemana, lalu ditakwil. Kalau umpamanya ke kiri akan sial, ke kanan akan untung, maka mereka akan berspekulasi dengan hal itu. Nah itu tiaroh namanya. Nah, kemudian ahamata itu burung yang dianggap akan membawa kesialan. Barangkali dalam bahasa Sunda itu ada manuk cingcuing. Ya. Kemudian yang keempat, walah soparo. Ternyata Rasul mengatakan tidak ada bulan sopar. Maksudnya tidak ada pemahaman keyakinan bahwa sopar itu membuat kesialan. Gitu. Nggak ada. Jadi anggapan bulan sopar turunnya penyakit menuntut dalil yang lain. Justru Rasulullah SAW mengatakan bulan sopar itu sama dengan bulan yang lain. Bulan berkah. Gitu. Nggak ada. Kecuali kalau ada dalil silakan. Gitu. Kita pegang erat-erat dalil itu. Nah, terkait dengan reba wakasan kebetulan tidak ditemukan dalilnya. Atau mungkin ikhwatul iman ada yang menemukan dalilnya, silakan. Dalam kitab hadis yang mana gitu. Mesti hadis dan dalil makan 2, Quran atau hadis. Karena hadis itu kan setiap perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi ya, terkait dengan suatu hukum. Dan Nabi SAW itulah yang mempunyai otoritas, ya, kewenangan
untuk menetapkan atas izin Allah sebuah hukum. Sementara kita hanya memahaminya, maka tidak boleh bersandar pada kaul ulama saja, harus dilihat lebih jauhnya. Dalilnya ada nggak dari Rasulullah SAW? Kalau hanya sebagai kaul itu di bawah Rasul dikhawatirkan itu kan menjadi tradisi tadi alasannya. Dai mengis tradisi gitu, geus didituna. Maaf seperti orang misalkan ibu-ibunya sulit meninggalkan satu kebiasaan karena sudah ada tradisi arisan umpamanya. Arisan itu kan ngumpulnya beberapa orang lalu mengumpulkan uang sejumlah misalkan si A, B, C, D ya ada 5 orang umpamanya masing-masing mengumpulkan 10.000 dari 5 orang menjadi 50.000 lalu dikoclok terang arisan osok di aduh kan perkaranya di kita jadi masalah kan ngumpul kah 5 orang itu kan jadi 50.000 nah uang yang ada kan dikocok lalu keluar sipulan itu kan sebetulnya uangnya berapa awalnya 10 jadi 50 ada tambahan berapa rupiah 40 atau 40 itu meminjamkan atau apa memberi alasannya kan meminjamkan kan akadnya itu untuk orang yang pertama muncul yang pertama menang ya kalau yang terakhir menang apa akadnya kalau yang pertama kan 40 itu meminjamkan lalu orang kelima kan bukan meminjamkan betul nggak orang kelima itu kan tiap minggu dia ngumpulkan kan bayar lalu akadnya apa dia nabungnya tuh jadi ayat 2 praktek ayat hiji praktek tujuannya terjelas nu hiji mah nginjemkeun hiji mah nabung di sinalah suatu masalah dalam arisan itu gitu tapi karena tradisi berat ditinggalkan kekeh arisan itu walaupun geus dijelaskan ya itu berat ya hukumnya arisan itu kenapa? Karena kita berat menjawab perpindahan hak milik dari A ke B. Kalau yang menang atau yang nomor pertama itu akadnya pinjaman. Tapi kalau nomor terakhir pinjaman bukan. Bukan karena dia tiap pekannya atau tiap bulannya telah memberikan dikumpulkan 10. Berarti dia mah apa? Nabung kan. Di awalnya memang niat nabung niat nabutkeun. Pas dikosongkan nama orang lain yang keluar. Ya, itu jelas. Jadi sekurang-kurangnya dalam arisan itu ada masalah subhat. So antum ngumpulkan ya, uang. Misalkan ada 10 mahasiswa, ada 10 santri. Masing-masing 5.000. 10-an anak ya dikumpulkan 5.000 ewang. Dikumpulkan jadi sabaraha tina 10. 50 kan? 5.000, masing-masing 5.000. 10 orang, jadi 50.000 kan? Nah, ketika antum memberikan uang, niat antum apa? Gitu. Meminjamkan atau nabung? Ya. Ketika koclokannya belum dikoclok, kan dikoclok ya? Koclok. Antum nomor berapa? Gitu, misalkan. Ketika belum kocloknya keluar, niat antum mengumpulkan uang apa? Untuk meminjamkan pada orang lain atau untuk menabung? Jelasnya. Meminjamkan itu kalau antum kebagian nomor terakhir. Kalau antum nomor pertama, bagaimana? Berarti uang antum nginjem kepada orang lain kan? Gitu. Jadi ada perkara yang tidak jelas dalam bab arisan itu. Nah mestinya ditinggalkan, tapi karena alasan tradisi, sulit ditinggalkan. Itu masalahnya. Daima tos tradisi sebenarnya. Tradisi dalam muamalah gitu. Padahal di sana ada subhat, yaitu perpindahan hak milik dari A ke B, jelas. Ieu teh namutkeun, tawa dia teh nabung gitu. Kalau yang pertama pasti niatnya namutkeun, tapi kalau yang menang yang terakhir, dia nomor terakhir apa? Nabung kan akhirnya mah. Teu paruguh eta teh. Gitu. Ya itu salah satu kenyataan di lapangan atau di sosial kita, di masyarakat kita yang sulit meninggalkan satu tradisi padahal jelas dalam prakteknya mengandung satu perkara
yang secara hukum muamalah sekurang-kurangnya itu subhat gitu. Ketidakjelasan. Gitu ya, Ikhwah. Jadi kade ulah menganggap enteng masalah seperti itu gitu kan baiklah udah itu orang mah namutkeun we. Nya kalau antum ke bagian yang terakhir, kalau antum ke bagian yang awal, orang lain yang namut ke antum kan gitu. Nah, kata terjelas. Nah, kemudian dalam Al-Quran dikatakan, Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuhin. Sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh. Wan nabiyina min ba'dih. Dan para nabi setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan demikian pula kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan turunannya. Wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman. Pun demikian kami telah wahyukan ya, risalah ini kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Wa ataina Dauda jaburo. Dan kami telah menganugerahkan, memberikan kepada Nabi Daud sebuah kitab namanya kitab Jabur. Walaupun isi kitab Jabur katanya tidak ada syariat. Yang ada hanya pujian dan sanjungan pada Allah. Jadi kalau kita ibaratkan Jabur itu hanya kasidah-kasidah ya. Kaidah-kaidah menyanjung Allah Subhanahu wa taala itu. Ungkapan atau ibaroh-ibaroh yang isinya sanjungan pada Allah gitu. Itu menurut sebagian pendapat bahwa dalam Jabur tidak ada syariat. Kalau Quran itu lengkap syariat. Ya. Dalam Al-Quran ada syariat. Seperti ada perintah aqimus sholata wa atu zakat, kan itu menunjukkan adanya syariat sholat dan syariat zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu syariat apa? Saum gitu. Nah, dalam Jabur tidak ada. Yang ada hanya pujian-pujian pada Allah. Wa rusulan qad qasasnahum alaika. Demikian juga kami dalam perjalanannya menerangkan kepada mereka, menerangkan para rasul alaika kepadamu Muhammad SAW. Jadi Allah yang menceritakan kisah-kisah para rasul kepadamu min qablu dari sebelumnya, wa rusulan lam naksushum alaika. Dan demikian juga ada rasul-rasul yang mereka tidak diceritakan oleh kami kepadamu. Jadi jumlah nabi yang pernah saya sampaikan ya, itu 124.000. 124.000 semuanya tidak dijelaskan. Maksudnya tidak semua dijelaskan, tidak semua dijelaskan. Dari 124.000 kemudian ada 315. Nah, dari 124.000 nama-nama nabi itu hanya 25 yang disebut dalam Al-Qur'an. Jadi 25 itu adalah nama yang disebut dalam Al-Quran. Berarti sangat banyak nama-nama nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu namanya. Gitu. Kisahnya tidak tahu. Jadi yang dimaksud, Rusan qad qasasnahum alaika min qablu. Sebagian Rasul kami kisahkan kepadamu Muhammad tentang mereka sebelumnya. Yaitu Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan Rasulan, beberapa Rasul pula yang kami tidak kisahkan kepadamu Muhammad kisah mereka. Jadi luar biasa ya perjalanan ini. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Musa sebenar-benarnya pembicaraan. Makanya Nabi Musa disebutnya Kalimullah ya. Apa Kalimullah itu? Gelar Nabi Musa. Ini gelarnya. Kalimullah itu artinya orang yang diajak bicara oleh Allah. Walaupun sebetulnya bukan hanya Rasulullah, bukan hanya Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun diajak bicara oleh Allah. Hanya bedanya, kalau Nabi Musa itu pembicaraannya di bumi ini, yaitu di Gunung Sinai, yang dikenal dengan Tur Sinai, sebuah gunung ya, yang dianggap Ardum Qodas ya, bumi yang suci. Maka Allah berbicara pada Musa di Gunung Sinai itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berbicara, ya, Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW
Itu ke dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasul Mi'raj ke langit. Itu malam Isra Mi'raj. Allah berbicara pada Nabi Muhammad SAW. Jadi beda kondisinya. Makanya yang dikenal Kalimullah itu Nabi Musa. Padahal Nabi Muhammad pun Kalimullah yang diajak berbicara oleh Allah. Wa rusulan mubasyirina wa mundirina. Nah, ini adalah tugas Rasul. Rasul-rasul yang menjadi pemberi kabar gembira dengan adanya surga. Dan surat Al-Kahfi, hafal nggak surat Al-Kahfi antum? Wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Dan Rasul itu memberikan kabar gembira kepada al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Itu syaratnya harus beriman. Tetapi alladziina ya'maluna sholihat, orang yang beriman yang mengamalkan amal soleh. Anna lahum ajran hasanah. Bahwa bagi mereka ada pahala yang baik. Nah, ini gambaran bahwa mubasyirin para nabi itu diantaranya dengan pemberian kabar gembira akan pahala akhirat berupa surga dan isinya. Yang mana akhirat itu kalau digambarkan dengan dunia, wah tidak ada bandingannya. Jadi tidak mungkin dunia ini menyamai akhirat, nggak mungkin. Dalam satu riwayat yang saya baca, boro-boro hakikat akhiratnya adalah nanti di akhirat itu ada sebuah bahasa kitanya cambuk ya, saut itu kan cambuk, saut itu cambuk. Nah dalam satu riwayat mau dius saut tempatnya cambuk itu, yaitu cambuk, tahu cambuk? Pecut, ya pecut tahu? Cambuk. Ya, kalau ada pedati ya, namanya itu bahasa kita mah kereta kuda, kan dicambuk kan? Nah cambuk ya, kan ada tempat untuk penunjukan. Tempat cambuknya, bukan cambuknya, tempat cambuk disimpan, tempatnya saja ya, di akhirat nanti di surga itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Jadi dunia dan sisinya, dunia yang kita hidup sekarang di sini, dengan seluruh kenikmatan dunia yang ada sekarang dirasakan oleh seluruh makhluk, seluruh manusia, itu dibandingkan tempat cambuk di akhirat tidak ada bandingannya gitu. Jadi masih lebih bagus tempat cambuk di akhirat. Yaitu akhwah ya, tentang pahala mubasyirin. Fungsi Rasul menjelaskan kabar gembira bahwa kita harus bersabar di dunia karena sudah fase dunia kita masuk ke akhirat, termasuk di alam barzah dan alam akhirat, di sanalah yang akan kita dapati kebahagiaan hakiki gitu. Yang mana kalau dibandingkan dunia tidak akan adanya dunia harga sama sekali. Tidak ada harganya dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Itulah basyiroh, kabar gembira. Maka antum sebagai generasi muda muslim bersabar saja. Dengan sabarnya antum menahan keinginan dalam melakukan maksiat umpamanya, atau sabarnya antum dalam menjalani ketaatan kepada Allah, sabarnya antum dalam menanggung derita ya, takdir dari Allah, musibah yang Allah berikan pada kita, maka pahalanya itu yang akan Allah sempurnakan di akhirat. Yang mana pahala itu kalau diberikan di dunia teh nanaonan gitu. Nggak ada nilainya. Wah, kesabaning gitu. Boro-boro dengan aktivitas sholat 5 waktu gitu, yang mana nilainya sangat tinggi, sangat mulia. Ala kadar dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat yang sangat ringan. Yang dibaca umumnya adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad qabla subuh. Yang mana kalau di durasi waktu hanya 3 atau 4 menit ya, atau 2 menit. Untuk sholat seperti itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gambaran bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya itu dibanding akhirat. Tidak ada apa-apanya. Nah itulah basyiroh yang membuat kita bertahan dalam ketaatan. Itu yang membuat kita tahan uji, ya, tahan cobaan. Kenapa? Karena kita yakin sudah dunia ini selesai, kita masuk ke alam barzah, kemudian kita masuk fase alam akhirat, di sanalah akan ada kebahagiaan yang hakiki.
Dalam surat Al-Kahfi juga innalladzina amanu innalladzina amanu wa ya'maluna sholihati annalahum ajran dalam akhir-akhir surat innalladzina amanu amilus sholihati kanat lahum jazaul firdaus khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Nah, jadi orang-orang beriman dan mengamalkan amal soleh, bagi mereka itu ada pahala surga Firdaus yang kekal di dalamnya dan mereka tidak berharap pindah dari Firdaus itu. Nah, itu ihwah sebagai kabar gembira. Namun demikian, Rasul pun wamung dirina memberi kabar ancaman. Yang mana tentu saja kalau kaitan dengan akhirat, mundirinnya itu adalah diberikan ancaman dengan adanya neraka. Ya, seperti orang yang berbuat syirik gitu ya. Orang berbuat syirik dijamin masuk neraka. Ya, dijamin masuk neraka. Sedangkan neraka kita baca siksaannya luar biasa. Nah, itu yang membuat kita lebih hati-hati terhadap maksiat. Kenapa kalau kita maksiat jatuh kepada dosa dikhawatirkan kita masuk neraka dan siksanya sadidul iqab, siksa yang sangat berat gitu. Dalam ayat lain adabun alim ya, siksa yang sangat pedih. Nah, ini semua ikhwah ya tidak boleh kita abaikan. Li'alla yakuna linasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia tidak ada lagi hujah kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha gagah Maha bijaksana. Wala yumkinu an na'budallaha bima yardahu illa an tariqi rusuli alaihi salatu wassalamu. Nah, kata Syekh Utsaimin, wala yumkinu, tidak mungkin an na'budallaha, kita menyembah Allah, bima yardahu, dengan perkara yang Allah ridhoi, illa, kecuali an tariqi rusuli, kecuali dengan jalan para rasul, maksudnya sesuai sunnah Nabi gitu. Kalau kita sebenarnya sunnah Nabi. Alaihi salatu wassalamu li'annahum humul ladina bayyanu lana. Karena merekalah yang menjelaskan kepada kami, jadi para rasulullah yang akan menjelaskan kepada kita ma yuhibbullahu wa yardahu, perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi yang menjelaskan ini ya, ini yang diridhoi, ini yang tidak diridhoi, ini yang dimurkai. Itu rasul yang menjelaskan gitu. Itu fungsi rasul. Rasul diutus, diberikan wahyu oleh Allah, itu untuk menjelaskan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini wajib, ini haram umpamanya. Ini diwajibkan, ini dilarang. Itu rasul yang menjelaskan. Wa ma yuqarribuna ilaihi ajalla, dan apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jadi seperti tadi bab ibadah-ibadah, sholat, saum, nanti dijelaskan oleh Rasul, ini yang boleh, ini tidak boleh gitu. Dalam semua aspek kehidupan, terutama ibadah. Karena kalau urusannya dunia, Rasul pun memberikan kewenangan pada kita untuk berkreasi, berinovasi. Silakan, antum alamu biumi dunyakum. Ya, kalau urusan dunia, sok silakan antum berkreasi. Tapi kalau urusan akhirat, fa ilayya kanawi, maka kembalikan kepadaku gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini wa fabidzalika kana min hikmatillah, oleh karena itu ia termasuk hikmah Allah. Wabidzalika, oleh karena itu, karena adalah min hikmatillah, termasuk hikmah Allah. Di antara kebijaksanaan Allah, hikmah itu kebijaksanaan Allah, an arsala ila khalqi rusulan, bahwa Allah mengutus kepada makhluknya, terutama umat manusia, beberapa utusan, mubasyirina wa mungdirina, yang fungsinya tetap memberikan kabar gembira dan memberikan kabar ancaman. Nu saleh diganjar pahala, kadituna sorga, nu salah, nu doraka diancam neraka, siksa. Gitu. Dikatakan berdosa, ujungnya neraka. Begitu. Jadi hal itu sudah gamblang dijelaskan. Tinggal kita memilih.
Dan surah Al-Kahfi juga dikatakan, paman syaa fal yu'min, paman syaa fal yakfur. Kita satu makhluk mukallaf ya, makhluk yang diberikan beban tugas ibadah oleh Allah, jin dan manusia, itu dibebaskan. Silahkan kalau mau iman yang benar, antum iman yang benar. Iman yang sesungguhnya, laksanakan dan buktikan dengan ibadah pada Allah, amal soleh. Sedangkan kalau mau kafir, sok kafir. Nah, nanti juga akan ada akibat masing-masing akan didapatkan oleh setiap manusia. Dalam hal ini kita tentu saja harus memilih iman dan amal soleh. Tidak boleh memilih kekafiran. Mungkin antum akan mendapatkan nikmat di dunia itu tadi juga sudah dikatakan. Nikmat dunia kalau dibanding akhirat tidak ada apa-apanya. Geremah serba terbatas nikmat dunia mah. Sesenang-senangnya orang tentu ada rasa susah dan rasa sedih. Ayah wae itu mah. Nah itu nikmat dunia. Antum tanya anak presiden. Ayah pernah sedih? Ayah. Bahkan jadi presiden sendiri, coba antum telepon Jokowi. Oh, kok antum tanyakan Jokowi pernah sakit nggak? Oh gitu. Ya pasti. Namanya juga manusia lah. Ada tersinggungnya, ada terlukanya, baik fisik maupun psikis. Nggak ada yang sempurna. Nah hal ini tidak boleh melupakan tujuan pokok kita meraih kesenangan akhirat. Karena kalau di akhirat, senang abadi dan hakiki. Kalau sengsara yang abadi dan hakiki. Asap neraka mah boro-boro bisa seri. Wah, itu bisa. Ulah gambaran kia kembali ke neraka mun loba artis galilis. Boro-boro batik artis, antum disiksa di neraka mah. Ya boro-boro antum ke disiksa, antum sakit gigi. Ya sakit gigi gitu kan. Kita lihat misalkan makanan yang nikmat, aya nafsu tuh, malah ya ada sakit itu kan menghalangi kita untuk nafsu. Jadi walaupun ada banyak artis umpamanya ya artis Eropa gitu maksudnya, atau Amerika atau Korea umpamanya, karapir lah itu asup neraka, orang asup neraka. Papange jeung Firaun, boro-boro urang hayang Firaun punten dia tanda tangan lumayan, wah boro-boro. Saya adalah mengidolakan Anda, boro-boro. Firaun juga sulit dalam keadaan sulit, termasuk iblis laknatullah alaih. Melepas diri, nggak bisa. Beda dengan di alam surga. Kalau di alam surga bertemu itu saling bercakap-cakap. Surga mah akan bercakap. Jangan digambarkan surga itu tidak akan bertemu. Kita juga kalau ditakdirkan sama-sama ke surga akan ketemu. Oh, ya, oh gitu. Kata antum, oh saya Ustadz gitu, mana ya? Bahwa ya antum cek antum gitu. Umpamana itu bisa bercakap-cakap. Kalau di akhirat, ya. Nah, Ustaz di itu kan rada kaget meureun gitu. Mun asup neraka naudzubillah min dzalik ya. Jadi tidak ada kesenangan sama sekali dalam neraka itu. Nah, dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, ini terakhir ya. Inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang utusan syahidan alaikum yang akan menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila fir'auna rasula, kepada Fir'aun seorang utusan, yaitu Nabi Musa. Ta'asa fir'aun rasula, tetapi Fir'aun bermaksiat kepada rasulnya. Fa'akhadnahum ahda wabila, maka kami siksa dengan siksa yang seberat-beratnya. Nah itu. Jadi karena maksiat kepada Nabi Musa, Fir'aun masuk neraka. Nah kita juga sama, maksiat pada Nabi Muhammad, neraka ancamnya. Apa maksiat pada Nabi Muhammad? Yang tadi mengadakan ibadah yang belum dicontohkan, itu maksiat pada Nabi Muhammad. Makanya Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah, Imam Malik bin Anas mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan fil islami wa yarahu hasanatan faqad ja'ama anna Rasulullah qad khana lisatahu." Seandainya ada seseorang yang melakukan muhdas, perkara yang diadakan, melakukan bid'ah, lalu dia pandang bid'ah itu baik, mah ada bid'ah. Faqad ja'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalatahu, maka ia sadar atau tidak telah menyangka, telah menuduh Nabi kita Muhammad SAW telah mengkhianati risalahnya. Kenapa? Kata Imam Malik, karena Allah telah berfirman, al-yauma akmatu lakum dinakum, bahwa hari itu ketika ayat ini turun telah aku sempurnakan agamamu.
Surah Al-Maidah ayat 3 kalau nggak salah. Nah, dengan ayat itu maka Imam Malik menyatakan siapa yang mengadakan perkara yang diadakan atau istilahnya perkara yang bid'ah, tapi ia pandang bid'ah itu bagus, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Rasul berkhianat gitu. Gitu, ihwa. Jadi tidak boleh diabaikan atau dilalaikan. Kita tetap fokus bahwa Allah telah mengutus seorang utusan. Kalau zaman kita Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan mana hak, mana batil, mana yang boleh, mana yang dilarang, dan mana yang akan mengatakan pada surga atau mana yang menyebabkan masuk neraka. Sudah gamblang, sudah terhampar. Tinggal kita mau milih pi surgaeun atau pi nerakaeun. Demikian mungkin untuk kajian pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah. Ya, dalam surat Al-Kahfi itu paman syafal yu'min. Kita masuk ke sana. Orang-orang yang akan memperoleh keamanan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikan. Allahu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.